Salam kekasih Tuhan, senang sekali kita masih tetap berjumpa dalam program Pelita Hidup yang didukung oleh semua saudara dalam hal mendengar akan refleksi firman Tuhan pada setiap hari, kecuali hari Minggu. Saudara, tidak terasa sebagai umat Kristiani kita telah memasuki perayaan Minggu Sengsara yang ke-7. Dan setelah Minggu Sengsara yang ke-7, nanti tepatnya pada hari Jumat tanggal 2 April 2021, seluruh umat Kristiani di seluruh dunia, kita akan merayakan Jumat Agung. Kita merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Nah, menjelang perayaan Jumat Agung, maka selama 7 hari ke depan, yakni mulai hari ini 25 Maret sampai dengan 1 April, saya mengajak kita semua merenungkan secara khusus 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Untuk itu saudara, saat ini kita akan merenungkan perkataan Yesus di atas kayu salib, perkataan yang pertama. Dan untuk mendasarinya kita akan membaca bersama Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari yang baru Bapa telah anugerahkan bagi kami. Sekarang kami mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami sadar bahwa kami terbatas, dan karena itu kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing, agar ketika kami membaca bagian firman Tuhan ini, kami diberi pengertian untuk memahami akan firman-Mu, dan tentunya kami juga boleh ditolong untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Demi Kristus Tuhan, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Lukas pasal 23 ayat 34 berbunyi demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara kekasih Tuhan, dengan tangan yang terentang dan kaki yang disilangkan, terpaku pada kayu salib, kepala yang berdarah karena diberi mahkota duri, dengan nafas yang terengah-engah, penuh penderitaan, Yesus masih sempat menaikkan doanya kepada Bapanya di sorga. Dan isi doa Yesus bukanlah untuk kepentingan dirinya yang sedang menderita, melainkan untuk kepentingan orang-orang yang telah menyalibkan dirinya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, permohonan ini Yesus sampaikan kepada Bapanya sebelum dia menyerahkan nyawanya. Pengampunan memang harus berlaku sebelum Yesus mati, sehingga kematiannya tidak sia-sia. Pertanyaan untuk kita renungkan, saudara, mengapa Yesus meminta pengampunan bagi mereka yang telah membuat dirinya menderita, bahkan mati di kayu salib? Pertama, karena bagi Yesus, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seandainya mereka tahu,
pasti mereka tidak akan membuat Yesus menderita apalagi sampai mati di kayu salib. Tapi menurut Yesus, karena mereka tidak tahu, dan oleh karena itu Yesus meminta pengampunan dari Bapanya untuk mereka. Ya saudara, orang yang bersalah membutuhkan pengampunan. Sebab kalau mereka tidak diampuni, mereka akan terus hidup dalam tekanan dan rasa bersalah. Orang yang menyakiti membutuhkan pengampunan dari mereka yang tersakiti. Sekali lagi, orang yang menyakiti membutuhkan pengampunan dari mereka yang tersakiti. Itulah alasan pertama mengapa Yesus berdoa meminta pengampunan dari Bapanya. Alasan yang kedua, saudara, karena Yesus mengasihi mereka ketika mereka masih berdosa. Sekalipun mereka telah membuat Yesus menderita, tapi kasih Yesus tidak berubah. Kasih Yesus tetap bagi mereka. Kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih lebar dari samudra, dan lebih tinggi dari gunung. Sebagaimana yang pernah Yesus katakan, bahwa Dia datang untuk mencari yang hilang. Dia datang untuk mereka yang berdosa dan bukan untuk orang benar. Saudara kekasih Tuhan, ya Bapa, ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan meminta pengampunan, kita lihat Yesus memilih jalan damai. Jalan yang dapat membuat manusia bisa bertemu dengan Bapa, dan Bapa pun dapat bertemu dengan umat manusia. Yesus adalah jalan damai. Dengan meminta pengampunan, Yesus tetap memilih berada pada posisi manusia, membela manusia, dan memohon belas kasihan Bapanya. Dengan berdoa meminta pengampunan, Yesus memprioritaskan keselamatan harus berlaku juga bagi mereka yang berbuat jahat. Saudara kekasih Tuhan, dari doa ini, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita dapat berefleksi beberapa hal. Pertama, saudara, mari kita bersyukur dan bersyukur bahwa Yesus pembela kita. Di hadapan Bapanya, Yesus membela kita. Karena Dia menginginkan keselamatan itu sungguh menjadi bagian bagi hidup kita. Yang kedua, pengampunan dosa berlaku bagi semua orang berdosa tanpa terkecuali. Siapa itu orang berdosa, saudara? Orang berdosa adalah saya. Orang berdosa adalah saudara-saudara. Orang berdosa adalah kita semua. Pengampunan dosa berlaku bagi semua orang berdosa tanpa terkecuali. Ketiga, mari kita selalu ingat akan hal ini, bahwa bila kita tersakiti, kita wajib memberi pengampunan bagi mereka yang menyakiti. Itu hukum dalam hal mengampuni. Yang tersakiti wajib memberi ampun bagi yang menyakiti. Yang keempat, berilah pengampunan saat masih ada napas kehidupan. Karena itu jangan tunda-tunda untuk memberi pengampunan kepada sesamamu yang bersalah.
Sekarang waktunya saudara. Berilah pengampunan saat masih ada nafas kehidupan. Jangan tunda-tunda. Kelima, dengan memberi pengampunan, kita dapat menyatakan kasih kita kepada sesama. Kita mengasihi atau tidak kepada sesama, itu akan terbukti ketika kita memberi pengampunan atau tidak baginya. Dan yang keenam, dengan memberi pengampunan saudara, jalan damai kita tempuh. Firman Tuhan pada saat ini kiranya memberkati dan membaharui kehidupan kita. Mari kita berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah menyapa kita. Kita berdoa. Ya Bapa pengasih dan penyayang, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami, menasihati dan sekaligus menegur kami dalam hal mengampuni. Jujur Bapa, kami terkadang hanya mau diampuni, tetapi tidak mau mengampuni. Tolonglah kami dan baharuilah hidup kami. Kami bersyukur karena Kristus telah berkorban, menderita, dan mati bagi kami. Kami bersyukur bahwa Kristus menjadi pembela bagi kehidupan ini. Karena itu kiranya kami ditolong untuk terus belajar mengasihi Engkau ya Bapa, dalam segala keadaan hidup yang kami alami. Bapa memimpin dan mengatur langkah hidup kami hari ini, agar tetap berkenan kepadamu. Kami mau berdoa bagi semua mereka yang berduka cita. Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan. Kami berdoa bagi mereka yang bersuka cita. Sukacita mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, kuasa Tuhan menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka. Terimalah permohonan kami ini ya Bapa. Demi Kristus Tuhan, kami telah berdoa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan saudara, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai saudaraku sekalian dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Saudara kekasih Tuhan, sampai jumpa hari esok dalam perenungan berikutnya. Perkataan kedua dari 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hai Maria, lihatlah anakmu, dan kepada Yohanes, lihatlah ibumu. Salam sukacita, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Shalom.